Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lizil wajhain ayyakuna amina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak layak orang yang bermuka dua atau munafik untuk dipercaya. Hadis sahih rawahu Bukhari. Bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang sama kita hormati, kita tidak lama lagi akan memasuki masa-masa menentukan pemimpin kita. Nah, di antaranya sekarang kita beri judul, kita merujuk kepada hadis yang kita bacakan tadi, hati-hati mencari orang yang akan dipercaya. Termasuk pemimpin, hati-hati. Jangan nanti kita menyesal setelah itu terjadi. Sementara merombaknya dalam perjalanan itu mungkin tidak semudah kita berbicara. Jadi kata Rasulullah, la yambaghi lizil wajhain, tidak layak bagi orang yang bermuka dua, ayyakuna amina, untuk diberi kepercayaan. Jadi tidak layak. Kalau tidak layak, berarti nanti akan ada hal negatif ketika itu masih kita kerjakan. Jadi tidak sepantasnya, tidak seharusnya. Nah, itu mungkin makna dari kata lain. Nah, siapa yang tidak layak, siapa yang tidak seharusnya, siapa yang tidak sepantasnya, yang akan diberi kepercayaan itu adalah orang yang bermuka dua. Nah, apa itu bermuka dua? Bahasa-bahasa lainnya mungkin ada juga orang yang menerjemahkan, bisa katanya munafik, bisa dikatakan juga pembohong, bisa dikatakan juga tidak jujur, bisa juga katakan orang ini adalah penjilat. Bahasa mungkin ada yang namanya ambil muko, angket talu ambil muko, seperti itu. Itu tidak layak orang yang seperti itu untuk diberikan kepercayaan. Kenapa? Di dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah, tajiduna syarron nasi zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajh wa haula'i biwajhi akhar. Atum bondenya orang bermuka dua itu. Kamu dapati sejahat-jahat atau seburuk-buruk manusia adalah orang yang dua mukanya, datang ke sini dalam bentuk satu wajah dan pergi ke tempat lain dalam bentuk wajah yang lain. Itu kita kan tadi orang munafik, panjilek ambil muka. Jadi sifat-sifat itu ada pada orang yang bermuka dua itu. Dan ini dikatakan
tajiduna syarron nasi zal wajhai. Jadi sejahat-jahat manusia itu ada di antara orang yang dua mukanya. Kenapa demikian? Udang ikukus sebetulnya membuat keadaan kacau kemari bapak-bapak semua. Kenapa dia bermuka dua? Karena nanti di hadapan kita nanti dia berbicara lain pula gayanya. Tapi nanti setelah di belakang kita berbicara dengan orang lain, lain pula bicaranya. Tidak sama lain. Atau orang yang bermuka dua tuh. Dan inilah yang sangat berbahaya. Dan sejahat manusia, kata Rasulullah, orang-orang yang seperti ini. Nambah muka dua tuh. Bentuk sikap perilaku dari orang yang bermuka dua tuh. Dalam surat Al-Baqarah ayat sampai balik kita cari ya. Situ asalnya. Kata Allah dalam firman-Nya itu, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata Allah, aku bentuk orang yang bermuka dua itu. Al-Quran. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika ia berkumpul dengan orang-orang beriman, orang-orang yang taat, dia menyatakan pula dirinya, ambo beriman. Kalau nyebut musaji, pemuda dikecekkan, kini awak yuk payah mencari orang yang jujur. Payah sih. Ambo sependapik sebenarnya ustaz tu, ambo sependapik juga kawan-kawan di siku tu aja. Yo mode itu seharusnya jangan terlalu gampang percaya jo kata-kata orang, susah mencari orang jujur gini. Pendapat. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amana, ya, qalu amana. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi nanti ketika dia sudah kembali bertemu dengan setan-setannya, bos-bosnya, atasan-atasannya yang seirama dengan dia, apa yang ia katakan di situ? Qalu inna ma'akum. Amo bersama juga bapak-bapak. Ambo sesuai je bapak tu. Iyo mode itu. Lalu ada yang bertanya, bata di kau di masjid tuang mecek? Itu kan di masjid. Kalau di masjid bahasa kita ya seperti itu. Kalau enggak marah orang. Ya itu kena bercerita dengan Pak Haji harus seperti itu kita berbicara. Loh, kok bisa berubah? Kan bertanya ke situ. Innama nahnu mustahzi'un. Yang tadi itu hanya main-main saja tuhnya. Itu orang bermuka dua itu. Jadi orang yang bermuka dua itu, dia akan melakukan sesuatu itu untuk keuntungan dirinya, keuntungan kelompoknya dengan berbagai cara menyesuaikan di mana dia berada. Ketika di masjid dia ada orang-orang beriman, dia nyatakan dirinya beriman. Tapi nanti di belakang itu dikritik pula. Kaku bana orang kini beribadah. Tapi ketika di belakang nanti kita kalau diyon kecil orang seluruhnya panjang lawaknya. Kan seperti itu. Jadi ucapan-ucapannya itu tidak konsisten. Inilah yang berbahaya itu kata Rasulullah itu nih. Seburuk-buruk manusia itu. Tetangga sering berkelahi, di kantor sering orang bertengkar, di antaranya ada di situ yang orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua itu nyusuko madu-adu. Madu-adunya betul tadi. Ketikonya di hadapan di orang mau dikoak, jo si A bangunnya, nya sapandape setuju lo gitu. Nyeburuannya si B. Tapi nanti ketika dia bertemu dengan si B, dia sependapat dengan si B. Diburu-burukannya si A. Nanti dia akan bertemu kata-kata tadi berantam. Itulah kerja orang daripada yang bermuka dua itu. Nah, kita dalam mencari pemimpin juga harus hati-hati. Jangan gampang terpengaruh oleh hal masalah bekas orang sekarang, casingnya, penampilannya, calik bana dulu. Karena kondisi-kondisi sekarang orang akan banyak menjual janji-janji manis. Orang akan banyak membuat kata-kata yang menyenangkan bagi orang lain. Orang akan berbicara dia sepertinya begitu peduli dengan masyarakat atau umat. Tapi nanti di belakang ketika dia bertemu dengan kelompok-kelompoknya apa yang dibicarakan? Kalau itu kita kerjakan semua dari mana sumbernya? Bagaimana caranya?
awak ciko kehidupannya. Jadi berbahaya orang-orang bermuka dua. Nah, yang kita maksudkan di sini juga berhati-hati ketika kita akan memilih pemimpin. Seandainya pemimpin ini terpilih orang dah memuka dua, nama rasai kita besok. Nah, oleh sebab itu hati-hati kita. Mudah-mudahan nanti kita terpilihlah orang yang tepat. Mudah-mudahan ini juga membawa kepada keselamatan bagi kita bersama, keselamatan bagi umat, bangsa dan negara maupun agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.